Halo semuanya, perkenalkan saya Marcella Olivia Tamara Wibawa dengan NIM 231414023. Dan saya Kenovi Ariska dengan NIM 231414034. Pada hari ini kami akan memperkenalkan alat peraga yang kami buat, yaitu Besi Ratu, pecahan senilai, dan operasi hitung. Pada alat peraga kali ini, kami membuat strip-strip pecahan yang awalnya semua sebesar ini, sepanjang ini. Selanjutnya kami bagi-bagi menjadi ke 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian, 8 bagian, 10 bagian, dan 12 bagian. Masing-masing dari bagian-bagian ini kalau digabungkan akan sebesar ini, seperti ini, sebesar ini, gitu ya. Nah, selanjutnya pecahan-pecahan ini akan kami gunakan untuk belajar tentang pecahan senilai. Nah, setelah kita tahu tentang pecahan senilai, maka kita akan mengaplikasikan pecahan senilai ini ke dalam operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, penasaran nggak sih gimana cara penggunaan dari Besi Ratu ini? Yuk tonton videonya! Yang pertama kita akan memahami tentang pecahan senilai. Misalnya, di sini saya punya 1/2. Nah, 1/2 ini nilainya sama dengan yang mana sih? Nah, misalnya kita ambil 1/3. Kita ambil 1/3, kita timpa di sini. Oh, masih ada sisa. Coba kita ambil lagi 1/3. Nah, ternyata 1/3 ini tidak tepat menutupi 1/2. Berarti 1/2 ini nilainya tidak sama dengan 1/3. Oke. Misalnya di sini kita akan mengambil 1/4. Kita timpa 1/4 di sini. Oh, ternyata di sini masih ada ruangan tempat. Nah, misalnya di sini kita juga akan mengambil 1/4 lagi. Kita timpa lagi. Oh, ternyata 1/2 ini pas kalau kita timpa dengan dua nilai 1/4. Berarti 1/2 ini nilainya sama dengan 2/4. Nah, kita bisa ambil lagi, timpa lagi dengan pecahan yang lain. Misalnya di sini saya mempunyai 1/6. 1/6 di sini kita timpa. 1/2 kita timpa lagi dan kita timpa lagi. Oh, ternyata juga tepat menutupi 1/2. Berarti 1/6 ini bisa kita gunakan. Nah, pecahan mana lagi yang bisa atau yang sama nilainya dengan 1/2? Misalnya di sini kita ambil yang 1/8. Kita timpa di sini. Di sini. Nah, ternyata ini juga menutupi. Kita ambil di sini lagi. Apakah masih ada lagi? Nah, ternyata kita akan coba lagi di 1/10. Kita ambil. Ternyata 1/10 juga bisa digunakan. Kita taruh di sini dulu. Kita lihat yang hijau ini. Ini juga 1/12. Kita coba kita gunakan 1/12 ini untuk menimpa 1/2. Dan ternyata 1/12 ini juga dapat menimpa dengan tepat 1/2. Kita taruh ke sini. Nah, ternyata 1/2 ini nilainya sama dengan 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan 6/12. Nah, di sini kita tahu bisa lihat polanya gimana. 1/2 ke 2/4. Berarti pembilang dan penyebut keduanya ini dikali 2. Nah, 1/2 sama 3/6. Berarti pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. Yaitu 1/2 sama dengan 3/6. Begitu pula dengan 1/8. 1/2 ini penyebutnya dan pembilangnya sama-sama dikali 4. Berarti 1/2 ini kalau ini dikali 4, ini dikali 4 berarti 4/8. Ini pun dikali 5
hasilnya juga 5/10. Dan ini juga kalau dikali 6 berarti sama-sama 1/2 sama dengan 6/12. Di sini saya akan memberi satu contoh lagi. Di sini saya memiliki 1/5. Nah, kita 1/5 ini nilainya sama dengan, kita lihat, 1/10. 1/10 ini kita timpa di 1/5. Ternyata pas. Nah, berarti 1/5 ini nilainya sama dengan 2/10. Kalau dilihat, 1 dikali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 berarti 10. Nah, di pecahan senilai ini berarti kalau pembilang sama penyebut itu agar memiliki nilai yang sama, itu sama-sama dikali dengan angka yang sama. Misalnya 1, kalau 1 ingin dikalikan dengan 2, berarti 5-nya di sini juga dikalikan dengan 2. Misalnya 1 ingin dikalikan dengan 5, berarti yang 5-nya yang di bawah juga dikalikan dengan 5. Sekarang kita akan menggunakan konsep pecahan senilai untuk menjumlahkan dua bilangan pecahan. Yang pertama, coba kita ambil 1/2, kita tambahkan dengan 1/3. Nah, kita lihat kedua dari penyebutnya 2 dan 3. Jadi kita akan mengambil KPK dari 2 dan 3 itu 6. Jadi coba kita lihat 1/2 adalah, kita tumpuk di atasnya. Jadi 3/6. 3/6 kita pindah ke bawah seperti ini. Selanjutnya 1/3 itu kita menggunakan 2/6, berarti 2/6 kita taruh di bawah. Sehingga 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Contoh lain, misalkan kita mau ambil 1/4, kita tambahkan dengan 1/6. Nah, kita punya penyebutnya 4 dan 6. Berarti kita ambil KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. Jadi coba kita lihat. 1/4 itu berapa per 12? 1, 2, 3. Dia 1/4 itu 3/12, teman-teman. Jadi kita pindahkan ke bawah seperti ini. Setelah itu 1/6. 1/6 itu berapa per 12? Kita ambil 1/6 itu 1, 2/12, sehingga nanti kita ke bawah. Jadi 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 5/12. Sekarang bagaimana ya kalau pengurangan? Kita ambil contoh. Aku punya 1/2, lalu kita kurangkan dengan 1/4. Nah, 1/2 dan 1/4 penyebutnya 2 dan 4. Berarti KPK-nya 4. Nah, 1/2 itu berapa per 4? Kita ambil. Berarti 1, 2. Ada 2/4. Nah, kita taruh ke bawah. Nah, dikurangi 1/4. Berarti kita ambil 1/4-nya. Berarti 1/4. Jadi kita punya kalau setengah dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Oke, contoh lain ya teman-teman. Misalnya aku punya 3/5. Lalu aku mau kurangkan dengan 2/10. Oke, ini teman 3/10 deh. Nah, kurangkan dengan 3/10. Lalu kita coba lihat 5 dan 10. KPK-nya 10. Artinya kita akan merubah ini 1/5, 3/5 ini menjadi bentuk per 10. Coba kita lihat berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih satu lagi.
6/10. Nah, selanjutnya 6/10 ini kita pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Lalu kita ambil dikurangi 3/10, berarti kita 3/10 kita ambil. 3/10 kita ambil, jadinya tinggal 3/10. Jadi 3/5 dikurangi dengan 3/10, hasilnya 3/10. Sekarang di sini kita punya beberapa kartu soal. Nah, kita akan coba untuk mengaplikasikan alat peraga ini ke soal-soal yang ada. Nah, setelah kartu ini kita acak, kita ambil satu kartu. Nah, di sini saya mendapatkan pizza dipotong menjadi 8 bagian. Berapa nilai setiap potong pizza? Nah, perhatikan kita yang pertama pizza kan 1 bagian penuh. Nah, kita ambil 1. Terus dipotong menjadi 8. Berarti kita ambil yang 1/8. Kita timpa di sini. 1/8. Wait, misi. 1/8. Kan juga 1/8. Yang ditanyakan ini berapa nilai setiap potong pizza, berarti 1 pizza itu nilainya 1/8. Oke, untuk soal kedua kita coba ambil lagi. Ibu membuat pizza mie untuk 9 sore ini. Pizza mie tersebut dibagi menjadi 8 potong. 3 potong untuk adik dan 4 potong untuk kakak. Berapa sisa bagian dari pizza mie tersebut? Oke, dari soal ini berarti kita tahu ya, kita pakai potongan yang ini ya, 1/8. Karena dia dipotong jadi 8. Kita pakai potongan 1/8 ini. Oke, tadinya dia punya utuh seperti ini, lalu 3 potong untuk adik, arti 3 potong diambil untuk adik. Selanjutnya 4 potong untuk kakak, berarti ada 4 potong di sini untuk kakak. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sisa bagian dari pizza mie tersebut. Kan tadi sudah 3 untuk adik dan 4 untuk kakak, artinya sisanya cuma yang ini, berarti sisanya 1/8. Mudah dan menyenangkan bukan? Nah, tadi adalah penjelasan dari kami tentang penggunaan alat peraga besi ratu, pecahan senilai dan operasi hitung. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye-bye.